Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat datang di sesi web dan PWA di 2020. Dan di sesi ini saya akan eh, diskusi dan bercerita sedikit tentang platform web dan juga progresif web apps di tahun 2020. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Riza. Saya adalah co-founder dari Coding Bootcamp Hacktivate. Hacktivate adalah sebuah coding bootcamp, jadi sekolah coding. Teman-teman yang tertarik ke dunia pemrograman bisa ikutan programnya Hacktivate, full stack JavaScript yang diadakan secara full time, dan sekarang semenjak pandemi diadakan secara online, jadi bisa diambil dari mana saja. Hanya saja programnya itu full time, jadi dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam, jadi nggak bisa disambil kuliah atau bekerja atau yang lainnya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik ingin belajar di Hacktivate tapi nggak punya waktu yang full time, teman-teman bisa juga melihat beberapa produk Hacktivate yang lain seperti part-time program. Part-time program ini ditujukan untuk customer atau B2C, ya, jadi teman-teman bisa ambil secara personal ataupun secara korporasi. Jadi kalau ada perusahaan teman-teman yang ingin upgrade ilmunya, bisa lihat program-program Hacktivate juga. Dan terakhir, Hacktivate baru setahun belakangan meluncurkan sebuah online learning platform namanya kode.id. Oke, sekarang mari kita bahas sedikit bercerita tentang aplikasi atau platform web ya. Jadi menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, silahkan tidak setuju. Kalau buat saya, untuk apa ya? Kalau misalnya kita kepikiran ide mau bikin produk, bikin aplikasi gitu ya, itu cara yang paling sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan aplikasi web, gitu ya. Kita tinggal buka text editor yang sederhana, mulai dari Notepad, gitu ya, Visual Studio Code atau yang pakai IDE sekalipun seperti WebStorm itu bisa. Kita coding dengan HTML, CSS dan JavaScript, dan kemudian file-filenya kita cemplungkan ke hosting, gitu ya, pakai FTP kah atau SSH kah atau pakai tools yang modern seperti Netlify, Vercel, dan lain sebagainya, dan kemudian kita konekkan dengan domain dan lain sebagainya, dan akhirnya aplikasi kita bisa dinikmati oleh user dengan cepat, gitu ya, dengan cepat. Bandingkan dengan kalau kita harus bikin aplikasi katakanlah Android atau iOS, gitu ya, sebelum kita mulai coding, kita harus download dulu IDE-nya, Android Studio yang ukurannya juga tidak kecil, gitu ya. Kemudian setelah download IDE-nya, kita harus download juga SDK-nya, dan setelah kita ngoding, kita harus coba, kita download juga simulator atau emulatornya, yang ukurannya juga tidak kecil, gitu kan. Dan kemudian setelah aplikasinya selesai, kita coba, dan kemudian kita upload ke App Store atau Play Store, dan juga itu membutuhkan waktu yang mungkin satu hari sampai seminggu mungkin waktunya untuk di-approve oleh Apple dan juga Google. Jadi prosesnya agak lebih panjang dibandingkan dengan teknologi web. Nah, untuk membuat aplikasi kita menjadi viral itu juga sangat gampang di web. Contohnya gini ya. Jadi misalnya saya minta tolong, bukan minta tolong ya, saya merekomendasikan sebuah buku namanya The Effective Engineer. Bukunya keren banget, teman-teman harus baca juga setelah ini. Saya sarankan kepada teman saya melalui chat app gitu ya ceritanya. Kamu harus baca buku ini, belinya di sini ya. Contohnya di salah satu e-commerce. Jadi talk ini tidak disponsori oleh Tokopedia. Ini contoh aja. Dan saya hanya kasih link, cukup kasih link. Teman saya tinggal klik, dia langsung menuju ke halaman detail page-nya, dia bisa langsung check out, register ataupun login. That's it gitu. Bandingkan dengan kalau kita minta dia untuk bukanya di aplikasi native atau di aplikasi Android atau iOS gitu ya. Dia harus buka aplikasinya, kalau dia belum install, dia harus install terlebih dahulu, kemudian dia buka aplikasi, terus dia ketik The Effective Engineer, kemudian dia pastikan bahwa toko buku yang dia tuju adalah Pustaka Bahtera, contohnya. Karena saya pernah beli di sana dan saya rekomendasikan itu. Jadi prosesnya agak sedikit lebih panjang dibandingkan dengan web yang lebih sederhana, lebih straightforward gitu ya. Dan ketika aplikasinya belum diinstal, gitu, belum ada di handphonenya teman saya, dia harus menuju ke Play Store dulu, kemudian dia cek apakah aplikasinya kompatibel dengan handphonenya, dengan ponselnya. Kalau sudah kompatibel, artinya bisa diinstal, dia cek lagi apakah storage-nya cukup.
dia ingin membeli buku, ya bayangkan dia ingin membeli buku, kalau di web dia bisa langsung buka detail page, kemudian dia bisa langsung check out. Kalau di aplikasi, dia harus mendownload seluruh aplikasi yang ukurannya tidak kecil, 32 mega. Mungkin buat teman-teman yang punya iPhone yang baru, mungkin 32 mega nggak ada artinya ya. Tapi kalau yang punya handphone di bawah itu, speknya mungkin middle to low, 32 mega itu adalah ukuran yang cukup besar. Belum lagi koneksi internetnya. Dan ketika sudah oke dengan 32 mega, sebelum diinstal, dia harus download terlebih dahulu. Setelah download, baru dia install. Setelah install, baru dia bisa buka. Ya, jadi prosesnya cukup panjang. Oke, itu dia sekilas tentang perbedaan signifikan antara aplikasi web dengan aplikasi native. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin mengembangkan produk, ingin mencoba, gitu ya, mencoba apakah idenya work atau tidak, mungkin cara yang paling cepat adalah dengan membuat aplikasi web. Dan proses deployment-nya pun sangat mudah, gitu ya. Bahkan bisa free. Cari domain pun bisa free bahkan, gitu ya. Dan tools-tools yang modern sekarang sudah mempermudah kita untuk membuat aplikasi yang keren dengan cepat, gitu ya. Lebih mudah juga menjadi viral, lebih mudah disebarkan ke sosial media, ke chat app dan lain sebagainya hanya dengan link sederhana saja, tanpa harus masuk ke Play Store atau App Store dan lain sebagainya. Dan bonusnya, selain bisa diakses di handphone, baik Android atau iOS atau yang lainnya, juga bisa diakses di laptop atau di PC. Jadi kita bisa dapatkan semua kemungkinan market yang cukup besar. Oke, tapi pertanyaannya sekarang kenapa web kok belum banyak orang yang mau menjadikan web itu sebagai platform utama dari produk atau aplikasinya? Ya, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang sering dilontarkan. Yang pertama katanya aplikasi web itu lambat dibandingkan aplikasi native. Saya kasih tanda tanya, ini bisa dipertanyakan ya. Jadi saya contohkan lagi dengan aplikasi Tokopedia. Yang di sebelah kiri layar itu adalah aplikasi mobile-nya Tokopedia, yang di sebelah kanan adalah download aplikasinya dulu. Kemudian kurang lebih sekitar 12 detik yang versi web mobile Tokopedia sudah terbuka, kita sudah bisa langsung belanja. Sedangkan yang di sebelah kiri, bahkan install aja belum selesai, sudah 22 detik gitu ya. Dan ketika misalkan mungkin kurang fair kalau kita bandingkan, tapi kalau misalnya kita bandingkan aplikasinya sudah terinstall, juga prosesnya kurang lebih sama cepatnya. Jadi itu hanya mitos ya. Aplikasi web bisa juga dibuat cepat asal kita care dengan aplikasinya, asal kita benar-benar mendesain itu untuk mobile misalnya. Jangan terlalu besar image-nya misalnya. Kita harus berpikir bahwa user memiliki device dengan limitasi-limitasi tertentu. Kemudian alasan kedua biasanya kalau kita bikin aplikasi web itu katanya hardware atau perangkat kerasnya masih terbatas, limited. Ya jelas gitu ya. Karena web tidak membuka semua akses ke hardware-hardware yang ada di ponsel ataupun di laptopnya gitu ya. Tapi sekarang udah 2020, sudah banyak hardware-hardware yang disupport oleh web. Contohnya di sini saya buka web yang namanya whatwebcando.today, dan dia melist semua hardware yang disupport oleh web di handphone yang saya buka pada saat ini adalah handphone Android gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat centangnya sudah sangat banyak. Bisa offline, bisa background sync, bahkan bisa payment, bisa credentials untuk login, push notification, local notification, kemudian USB, NFC, Bluetooth, dan lain sebagainya itu udah bisa. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bahwa platform web tidak bisa mengakses hardware gitu ya. Meskipun memang nggak bisa dipungkiri aplikasi native cukup banyak, lebih banyak lagi memiliki hardware support karena dia sifatnya low level. Gitu. Oke. Ada yang bilang juga kalau aplikasi web itu kurang engaging, kurang memikat, gitu ya. Ini kenapa memikat di sini maksudnya bukan sebenarnya orang berpikir oh harus ada push notification, oh harus ada bisa vibrate dan lain sebagainya. Bukan itu saja, yang memikat itu bisa banyak hal, gitu ya. Kalau push notification, vibrate dan lain sebagainya itu juga udah disupport di web. Tapi engaging itu bukan hanya sekedar kayak fitur push notification. Tapi contohnya misalnya gini, aplikasi kita UI UX-nya kurang bagus, ya berarti nggak engaging. Yang kedua, misalnya teman-teman punya blog, punya artikelnya kurang menarik, ya orang nggak akan kembali lagi, nggak engaging gitu ya.
Jadi balik lagi ke bagaimana kita meramu aplikasi kita, tidak peduli di platform web atau di platform lain gitu ya. Jadi kalau misalnya blog atau konten dari aplikasi kita itu cukup bagus, gitu, orang mungkin tidak terlalu memperdulikan UI UX-nya, UI-nya mungkin ya. Contohnya misalnya kayak Reddit gitu ya, Craigslist dan lain sebagainya, Hacker News itu kan UI-nya biasa aja, tapi rame gitu kan. Yang penting konten dan UI dan UX-nya itu saling mendukung. Berikutnya, alasan lagi biasanya katanya user experience-nya lebih keren di aplikasi mobile. Kita bisa buat macam-macam. Ini kembali lagi definisi UI experience user experience itu apa gitu. Experience itu adalah pengalaman si user dalam menggunakan aplikasi gitu kan. Kalau kita lihat contoh sebelumnya, silahkan teman-teman jawab sendiri mana yang lebih UX-nya lebih engaging antara aplikasi web dengan aplikasi mobile. Bayangkan kita hanya ingin mengakses detail page. Kalau kita mau beli buku tadi ya, detail page, kemudian mungkin login atau register, kemudian aktivasi account, kemudian check out dan selesai. Ya, kita mungkin hanya butuh 4-5 halaman. Anggaplah satu halaman 1 mega. Kita butuh 5 mega. Bayangkan kita hanya mau membeli buku itu 1 kali, tapi kita harus mendownload 32 mega. Padahal kita hanya mengakses detail, login, kemudian check out, dan lain pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mengakses satu hal, tapi kita harus mendownload semua. Ya, silahkan jawab sendiri pertanyaannya. Oke, sebelum kita ke bagian berikutnya, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita lihat di bagian ini. Kenapa web belum menjadi prioritas utama? Katanya web cenderung lambat. Itu bisa kita pertanyakan. Terus perangkat kerasnya juga terbatas. Itu juga bisa kita pertanyakan karena sekarang sudah 2020, sudah banyak hardware yang sudah bisa diakses oleh web. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Kemudian aplikasi web katanya kurang memikat. Enggak juga. Sekarang tergantung dengan aplikasi dan isi dari aplikasi kita, termasuk juga desain dan UI UX-nya. Dan katanya aplikasi mobile memiliki UX yang lebih baik dan lebih menarik, itu juga bisa kita pertanyakan. Oke. Jadi apapun platformnya, itu tidak masalah. Ya, yang penting isi UI, UX dan lain sebagainya itu jauh lebih penting. Oke, sekarang kita akan membahas tentang progressive web apps. Progressive web apps ini bukanlah hal yang baru ya, bukan platform web atau aplikasi web yang berbeda dengan aplikasi web yang tadi sudah saya jelaskan. Ini sama aplikasi web juga, hanya saja ada best practice atau movement atau pergerakan dari beberapa kalangan atau komunitas yang ingin menaikkan standar dari aplikasi web sehingga aplikasi web bisa bersaing dalam tanda kutip dengan aplikasi di platform lain. Dan boleh tidak percaya, ya, istilah atau apa ya, beberapa konsep-konsep progressive web apps ini sudah diintroduce sekitar mungkin 13 tahun yang lalu, ya, ketika Steve Jobs pertama kali meluncurkan iPhone. Kita bisa lihat videonya di sini. We have been trying to come up with a solution to expand the capabilities of iPhone by letting developers write great apps for it and yet keep the iPhone reliable and secure. And we've come up with a very sweet solution. And let me tell you about it. So, we've got an innovative new way to create applications for mobile devices. Really innovative. And it's all based on the fact that iPhone... Teman-teman bisa nonton aja, cari aja Steve Jobs talk untuk iPhone 1. Dan setelah selebihnya history ya, kenapa Apple sekarang kurang menganggap PWA gitu ya, tapi mereka sekarang sudah catch up dengan PWA. Jadi secara ofisial Google memperkenalkan istilah PWA di 2015. Dan yang memperkenalkannya ada yang namanya Alex Russell, dia software engineer di Google, dan Frances Berryman, yang ternyata mereka ini adalah pasangan kekasih, mungkin kayaknya sekarang udah suami istri, jadi romantis sekali ya. Mereka membuat PWA ini tujuannya adalah membuat experience yang lebih baik di seluruh device yang kita punya, dengan code base yang jadi satu, kurang lebih seperti itu. Dan konsep-konsep progressive web apps ini ada banyak ya. Yang paling utama adalah progresif, artinya aplikasi web apps ini
Progressive Web Apps ini sifatnya progresif. Jadi ketika ada fitur yang tidak disupport oleh sebuah device, dia tetap akan berjalan sebagaimana biasa, hanya saja fitur tersebut tidak diimplementasikan. Kemudian PWA memastikan bahwa performa itu bagus dan bahkan lebih cepat daripada aplikasi native, mudah di-share, ya, responsif, bisa dibuka di berbagai device dengan ukuran layar yang berbeda-beda. Ada push notification, arsitektur F-Cell, SPA, dan lain-lain, dan kemudian bisa diakses ketika koneksi kurang bagus juga, atau bahkan offline, bisa diinstal add to home screen, kemudian selalu up to date, bisa push notification, dan yang paling penting adalah SEO, dan lebih mudah ditemukan karena diindeks oleh mesin pencari. Berikut adalah beberapa success story dari Progressive Web Apps. Teman-teman bisa lihat di sini ada Twitter, ada Alibaba, AliExpress, OLX, itu bisa menaikkan engagement bahkan dibandingkan aplikasi native-nya. Ini timeline-nya, kita akan cepat aja. 2015 diperkenalkan, 2017 masuk Android, 2018 didukung Windows, 2019 Microsoft Office sudah ada versi PWA-nya, dan masih di 2019 sudah banyak perkembangan, salah satunya adalah Trusted Web Application. Dan di PWA di 2020, kurang lebih ya, dari seluruh pengguna internet di dunia, 93%-nya bisa mengakses web. Dan dari 93%-nya, 86% bisa menjalankan PWA. Jadi market share-nya gede sekali kalau teman-teman menargetkan platform web. Dan bisa diakses hampir di seluruh OS, dan bisa diinstal juga di desktop sekarang. Ada 3 komponen Progressive Web Apps. Yang pertama ada yang namanya Web App Manifest. Ini adalah untuk mengontrol bagaimana bentuk icon dan description, title, dan lain-lain di home screen kita. Bentuknya JSON, formatnya seperti ini. Jadi ada nama, ada icons ya dengan berbagai warna. Kemudian berikutnya, komponen berikutnya ada yang namanya Service Worker. Ini adalah asset management. Dan ketika kita bisa mempunyai cache di desktop atau di device kita gunakan cache itu. Jadi ketika kita mengakses aplikasinya untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, aset-aset penting yang ada di aplikasi akan di-load dari cache-nya saja tanpa harus di-download lagi. Jadi bisa diakses secara offline. Dan yang ketiga, ada Trusted Web Activity atau TWA, sehingga aplikasi kita yang tadinya web bisa sekarang dipublish ke Play Store ya dengan menggunakan tools seperti Bubble Wrap CLI. Tinggal install, init, dan kemudian bisa dirilis. Perkembangan selanjutnya, Google memperkenalkan sebuah proyek yang namanya Project Fugu yang dapat mendekatkan jarak antara platform web dengan dunia native. Salah satunya ada yang namanya Native File API. Jadi web sekarang sudah bisa membaca dan menulis file langsung dari browser ke desktop. Kemudian ada Face Detection API seperti ini. Lalu ada Web OTP. Jadi kalau one time password kan agak susah tuh masuk ke SMS, keluar dari aplikasi SMS dan kemudian masuk lagi ke aplikasinya. Dan sekarang kita dengan Web OTP bisa langsung tanpa harus pindah aplikasi. Ada juga Web USB, Web Serial. Saya akan run through aja, dan lebih lanjutnya bisa cek ke Fugu API Tracker di Google, dan ini bentuknya spreadsheet. Dan kemudian teman-teman juga bisa membuat aplikasi yang super keren dengan menggunakan WebAssembly, yang bisa membuat aplikasi web kita berjalan jauh lebih kencang dengan bantuan bahasa-bahasa yang low level seperti C dan keluarganya, kemudian Golang, COBOL, Rust, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada Google Earth yang sekarang adalah aplikasi web, bisa tampil 3D. Kemudian ada Figma, kalau teman-teman yang suka desain. Lalu ada AutoCAD yang tadinya aplikasi jadul, aplikasi tahun 90-an, kemudian di-convert dengan sekarang sudah bisa berjalan di web dengan bantuan WebAssembly. Game seperti ini, Quake, sudah bisa berjalan 30 fps di browser. Dan ini adalah kesimpulan apa yang sudah kita lihat. Jadi Progressive Web Apps itu bukan hal yang baru, tapi adalah sebuah movement untuk menaikkan standar aplikasi web sehingga menjadi lebih baik. Dan hampir semua orang bisa mengakses aplikasi web di dunia ini. Dan 3 komponen utama dari PWA adalah Web App Manifest, Service Worker, dan Trusted Web Activity.
Project Fugu adalah sebuah upaya untuk mendekatkan, menutup jarak pengembangan aplikasi web dengan native, dan kita bisa memanfaatkan WebAssembly untuk pekerjaan-pekerjaan berat di belakang layar. Itu aja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mari kita jadikan sekarang platform web kembali berjaya seperti dulu. Jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut setelah event ini, bisa langsung kontak saya di sosial media berikut. Oke, itu aja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Riza. Riza, we actually have one question in the Q&A right now. It's in Bahasa Indonesia. I'm not very fluent in that. So if you could please read that out and answer it on my behalf, that would be wonderful. Oke. Yang pertama ya, saya kurang setuju web lebih baik UX-nya dibandingkan dengan aplikasi secara performance dan security. Kalau mau akses satu page doang kan bisa pakai instant app, Android, dan Eclipse. PWA itu ada limit case-nya 50 MB di iOS. Ya, betul. Saya setuju. Dan saya juga bukan mendewa-dewakan web gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membuat web itu menjadi aplikasi yang juga menarik. Ya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama care nih, sama-sama memperlakukan platform web dengan platform mobile, saya yakin web itu tidak kalah. Intinya seperti itu, bukan membandingkan atau ngajak berantem gitu ya, tapi lebih ke ini bisa di-deliver dengan web dan kita bisa menggapai lebih banyak user dengan aplikasi web. Bandingkan dengan misalnya kita hanya awalnya kita mau membangun aplikasi Android saja. Mungkin di Indonesia cukup banyak ya pengguna Android, mungkin 70-80% pengguna Android, 20%-nya kita nggak bisa gapai. Sedangkan iOS sebaliknya, mungkin 25% kita menggunakan iOS, tapi selebihnya Android. Dan kalau kita punya aplikasi web, kita bisa menggapai 100% semuanya, baik Android, iOS, ataupun yang nggak punya handphone, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Gitu. Oke, dan ada satu soalan yang seterusnya. Satu lagi, dengan segala keuntungan dari PWA, apakah masih worth untuk belajar aplikasi native? Jawabannya tentu iya, karena ya kalau kita bicara tentang produk, ya kita nggak bisa hanya bergantung kepada satu platform saja. Mungkin ada beberapa ada beberapa fitur-fitur yang mungkin saat ini belum bisa digunakan atau dikembangkan di web, karena memang terus terang web masih terbatas seperti yang pertanyaan sebelumnya, masalah security lah, masalah yang belum stabil dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya untuk belajar native, ya silakan belajar native gitu. Tapi ada alternatif yang lebih baik dan lebih cepat, ya, lebih straightforward ya untuk belajar untuk mengembangkan produk. Ya salah satunya adalah aplikasi web. Karena web ini kayak jadi kayak diremehkan buat orang. Hanya jadi landing page aja biasanya gitu kan. Padahal sebenarnya web juga bisa dibuat untuk mengembangkan aplikasi yang keren-keren. One more? Two more? I think we have to wrap things up right now. Unfortunately, Okay. we're running out of time. Riza, thank you so much for joining us here. Lain pasal soalan ni semua dan rasa bahasa Indonesia memang berbeza sikit dengan bahasa Malaysia kan? Iya, betul. Oh, okay. So this is something I probably need to work on. But thank you so much for joining us here on WebPlus Asia 2020 and for answering all the questions. If you could please answer them offline as well, that would be fantastic. Riza, thank you so much for joining us here. And to everyone else, let's give him a virtual round of applause. A job well done. Thank you so much, Riza. Thank you. Bye, Lauren. All right, bye, everybody. Bye. Exabytes. Grow your business online.